Oke, selamat siang anak kami kelas 4. Ketemu lagi dengan saya, Ustadz Muntaha. Pagi ini kita akan belajar tentang nasor, nahwu sorob. Materi yang akan diajarkan kepada Pak Guru, kepada kalian semua adalah materi tentang pembagian kalimat atau pembagian kata. Kalau kata di dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 8. Dalam bahasa Indonesia juga demikian. Tetapi kata dalam bahasa Arab itu cuman dibagi menjadi 3. Berarti banyak mana anak-anak pembagian kata di antara bahasa Inggris, Indonesia dengan Arab? Jawabnya banyak bahasa Inggris, juga banyak bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab hanya 3. Saya ulang, pembagian kalimat. Dalam bahasa Arab, kalimat atau jenis kata di dalam bahasa Arab atau kalimat di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 macam. 3 macam itu apa saja? 1. Kalimat isim. 2. Kalimat fi'il. 3. Kalimat huruf. Jadi setiap kalian nanti menjumpai lafaz dalam bahasa Arab, maka lafaz itu hanya ada 3 kemungkinan. Kalau tidak isim, berarti fi'il. Kalau tidak fi'il, berarti huruf. Tidak bisa lebih, tidak bisa yang lain. Kalau isim, kalau tidak isim berarti fi'il. Kalau tidak fi'il berarti huruf. Itulah pembagian kata dalam bahasa Arab. Maka sampean yang sudah setiap hari mengaji Al-Quran, semua kata yang ada di dalam Al-Quran itu hanya 3 ini pembagiannya. Kalau tidak isim ya berarti fi'il. Kalau tidak fi'il ya berarti huruf. Baik, sekarang kita pahami definisinya isim. Isim itu apa? Kalimat isim ialah kata benda. Saya ulang. Kalimat isim ialah kata benda yang menunjukkan nama orang, nama tumbuhan, nama hewan, nama tempat, nama waktu, atau nama benda-benda lainnya. Itulah yang dinamakan kalimat isim. Jadi setiap nama orang, tumbuhan, hewan, tempat, waktu atau benda lainnya, semuanya itu dinamakan isim. Contohnya nama orang, Muhammadun. Muhammad disebut isim karena nama orang. Yang kedua, tumbuhan, sajarotun, artinya pohon. Ini disebut isim karena nama tumbuhan. Yang ketiga, hewan. Contohnya kitatun, kucing. Maka kitatun itu disebut isim karena merujuk pada nama hewan. Dalam hal ini adalah kucing. Yang keempat, tempat. Contoh, madrasatun, artinya madrasah. Maka madrasatun ini disebut isim karena merujuk pada nama tempat. Yang kelima, waktu. Contohnya sobahun, waktu pagi. Sobahun disebut isim karena merujuk pada waktu. Kemudian benda lainnya seperti kitabun, artinya buku atau kitab. Maka lafaz kitabun ini juga disebut isim karena merujuk pada nama benda. Semua kata benda tersebut di atas, nomor 1 sampai nomor 6, itu adalah dinamakan isim atau disebut isim. Mengapa? Karena merujuk pada nama orang, 2 nama tumbuhan, 3 nama hewan, 4 nama tempat, 5 waktu, dan yang ke-6 adalah nama-nama benda lainnya. Oke, dari sini apakah selain Pak Guru yang mengajarkan kepada kalian, sudahkah pernah saya menerima tentang pengertian isim?
Sudah pernah diajari Pak Guru selain Pak Guru Muntaha? Belum, berarti masih baru. Ini pelajaran masih baru bagi sampean. Artinya sampean hari ini mendapatkan ilmu baru dari saya perihal pengertian tentang isim atau definisi tentang isim dalam kategori pengertian berbahasa Arab. Lanjut, sekarang tanda-tanda kalimat isim. Tanda-tanda kalimat isim itu ada 3. Tanda yang pertama adalah didahului oleh al. Contoh, Alkitabu artinya buku. Maka lafaz Alkitabu ini disebut isim karena didahului oleh al. Yang kedua, tanda yang kedua, berharokat tanwin, an, in, un. Contoh, Muhammadun artinya Muhammad. Maka Muhammadun ini disebut isim karena ada tandanya. Apa tandanya di sini? Dhammaten. Yang ketiga, tanda kalimat isim yang ketiga adalah didahului oleh huruf jar. Contohnya minal baiti, artinya dari rumah. Min ini disebut huruf jar, al baiti ini disebut isim. Jadi al baiti ini disebut isim karena kedahuluan oleh huruf jar. Keterangan, seluruh kata yang didahului oleh al maka disebut kalimat isim. Seluruh kata yang berharokat tanwin maka disebut kalimat isim. Seluruh kata yang didahului oleh huruf jar maka disebut kalimat isim. Nah sekarang apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang membuat kata setelahnya wajib dibaca kasroh. Ini adalah ilmu dasar bagi sampean semua untuk difahami. Silakan dibaca berulang-ulang, dikuasai, dihafalkan sampai mempunyai pemahaman tentang pelajaran ini. Maka besok kalau ditanya Pak Guru, pembagian kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi berapa? Harus bisa menjawab. Ada 3 Pak, sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Kalau ditanya Pak Guru, apa yang Anda ketahui tentang kalimat isim? Harus bisa jawab. Kata benda Pak yang menunjukkan nama orang, tumbuhan, hewan, tempat, waktu, dan benda-benda lainnya. Contohkan kalimat isim yang dari nama orang. Ya boleh Muntaha, boleh Fahim, boleh siapalah pokok nama orang. Semua nama orang namanya isim atau namanya benda. Semua nama hewan namanya isim atau benda. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dari sini bagaimana anak-anak? Paham yang dijelaskan Pak Guru ini bisa diterima? Mengerti? Bingung? Oh, luar biasa kalau kamu nggak bingung. Katanya masih baru, tapi jamnya tidak bingung. Entah bohong atau tidak, nggak masalah. Yang penting kamu menyatakan kepada Pak Guru tidak bingung. Itu artinya sampean paham. Terima kasih. Pak Guru sangat puas dan bangga jika menerangkan. Lalu kemudian sampean bisa memahami apa yang dijelaskan Pak Guru. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Wassalam.